Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu siapapun orangnya, siapapun pribadinya, pasti memiliki kasih di dalam dirinya. Hal yang sederhana adalah bagaimana ia memikirkan yang terbaik bagi dirinya. Itu adalah salah satu bukti. Tetapi ada suatu prinsip yang lebih tinggi yang kita harus miliki. Bukan seperti apa yang saudara telah miliki dalam kehidupan saudara. Karena kasih yang saudara miliki itu belum tentu kasih yang Tuhan inginkan, dan belum tentu sesuatu hal yang sempurna yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan inilah prinsip yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwasanya kita ini adalah pribadi-pribadi yang telah ditebus. Jika berbicara tentang mengasihi, Allah lah yang pertama sekali mengasihi saudara. Jika ada seorang anak berkata, "Aku telah mengasihi orang tuaku," apakah saudara langsung dapat berterima pernyataan tersebut? Tanpa orang tua berkata apapun, seorang ibu tanpa berkata apapun, ia telah pertama sekali mengasihi anaknya. Mengapa demikian? Karena mereka yang melahirkannya. Sehingga seorang anak tidak berhak berkata, "Aku telah mengasihi orang tuaku terlebih dahulu." Karena prinsip yang pertama dan terdahulu adalah apa yang telah kita terima, bukan apa yang telah kita berikan. Allah telah memberikan itu terlebih dahulu kepada kita. Sekarang itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Banyak orang berkata, bagaimana kita mengaplikasikan hal mengasihi ini? Jika kita mengasihi tanpa memiliki aturan, itu adalah sesuatu hal yang mengerikan. Dan itu adalah sesuatu hal yang membahayakan kehidupan saudara. Karena kasih itu yang baik adalah memiliki aturannya. Dan kita memiliki aturan ketika kita berkata, "Aku mengasihi Kristus." Hal apa yang kita miliki kala berkata, "Aku mengasihi Kristus"? Perhatikanlah nats yang dikatakan dalam renungan harian pada hari ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bukanlah dari hal itu kita mengerti bahwasanya perintah itulah bagian dari seseorang melakukan kasih itu. Jika saudara melulu berkata, kita harus menegakkan aturan. Jika saudara tidak mengasihi, bagaimana saudara dapat mengerjakannya? Tatkala sering sekali pertikaian terjadi hanya karena hal mengasihi dan hal melakukan aturan. Padahal sebenarnya bagian dari mengasihi adalah melakukan aturan itu. Bagaimana kita memiliki progres yang lebih baik jika kita tidak mau dipimpin dan tidak mau mendisiplinkan diri? Kasih apa yang kita miliki? Apakah kasih yang abal-abal? Bahwasanya aku mengasihi, tetapi aku tidak melakukan apa-apa. Apakah itu adalah sesuatu hal yang saudara bisa banggakan? Seharusnya saudara akan mengikatkan diri saudara kepada perintah itu. Dan kemudian saudara semakin mengerti tentang arti mengasihi. Allah menyatakan ini lewat pribadi Yesus Kristus. Perintah itu jelas. Dan itu mengapa Yesus Kristus menggenapi itu. Ia harus mati di kayu salib. Dan itulah perintahnya. Apakah Yesus Kristus menyimpang dari itu? Itu adalah perintah yang menyakitkan. Tetapi lihatlah bagaimana Kristus tetap pada perintah itu.
Dan itulah tanda ia berada di dalam kasih Bapa. Dan dalam hal itu juga lah sebenarnya kita tidak boleh bergeser pandangan hidup kita dalam hidup ini. Hiduplah dalam aturan yang telah ditentukan oleh Kristus itu, bahwasanya melakukan perintahnya adalah hal yang mutlak perlu. Tetapi ada hal yang lebih menarik lagi. Ketika kita membahas tentang aturan dan membahas tentang hal mengasihi, ternyata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu adalah aturannya. Dan kemudian kita memikirkan, aku mengasihi perintah itu adalah kasihilah seorang akan yang lain. Bukankah sepertinya ini sesuatu hal yang terus berputar-putar? Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya kita semakin mengerti prinsip mengasihi itu ketika kita belajar mengasihi dari Allah sendiri. Saudara tidak akan bisa mengasihi siapapun jika saudara tidak belajar dari Yesus. Itulah aturannya. Dan ketika kita semakin belajar dengan lebih baik lagi perihal tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita perlu meminta pertolongan daripada Tuhan supaya kita memiliki kasih yang seperti dilakukan Yesus Kristus. Ini adalah bagian dari pendisiplinan. Jika kita tidak belajar menjadi orang yang terpelajar, maka mustahil kita dapat melakukannya. Mari saudaraku, kita ini adalah sahabat-sahabat Kristus dalam tanda kutip, karena kepada kita telah diberikan rahasia ini, supaya ketika kita sebagai sahabat, maka kita penuh dengan sukacita melakukan perintahnya tanpa berbantah-bantah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu. Engkau membimbing kami, memberikan kami pengertian perihal tentang memahami firman-Mu. Perintah-Mu jelas dan tegas, supaya kami mengasihi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu adalah bagian kami berada di dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan ini sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga Engkau semakin kami permuliakan, nama-Mu semakin dimasyurkan di seluruh penjuru bumi ini. Terima Tuhan doa dan pujian kami, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.